Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailan Nurasna dari kelas 10 ingin membahas beberapa informasi mengenai bank sentral. Lalu yang pertama ada pengertian bank sentral. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua ada fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah dalam kapasitasnya sebagai bank sentral memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu ada wewenang Bank Indonesia, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan, yaitu tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia juga bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Jika kedua tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasti terlaksana. Lalu ada pengertian stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan atau SSK belum memiliki definisi baku yang diterima secara internasional. Beberapa definisi mengenai SSK pada suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Lalu ada pentingnya stabilitas sistem keuangan, yaitu sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian sebagai bagian dari sistem perekonomian. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih jika sampai mengakibatkan krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Lalu ada peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah Bank 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan inflation targeting from both. Lalu, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Pada tingkat yang paling dasar, sistem pembayaran adalah suatu yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau perekonomian antara pemberi dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem pembayaran. Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah alat pembayaran atau payment instrument, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen, atau pembayaran interbank fund transfer system. Lalu ada lembaga yang proses sistem pembayaran atau payment system operator, dan saluran pembayaran atau delivery channel. Yang ketiga ada peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Adapun peran sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produk, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan, memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan biasa. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung yang lebih efektif dan efisien.
Kebijakan pengendalian moneter mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Lalu ada mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Lalu yang keempat ada risiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya, yaitu kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan risiko operasional. Gangguan operasional juga berpotensi memperlambat mekanisme settlement dan timbulan risiko likuiditas. Lalu yang selanjutnya itu ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya peran sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral adalah salah satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik, hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah dapat berlaku di peredaran. Lalu yang D ada penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia, yaitu alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan clearing maupun sistem penyelesaian akhir atau settlement, sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembiayaan barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Lalu ada sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan suatu nilai tertentu. Lanjut ada fungsi, jenis, dan syarat uang, serta standar mata uang. Lalu yang pertama ada fungsi uang. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, sedangkan fungsi turunan mencakup standar atau ukuran pembayaran yang ditunda dan menyimpan kekayaan dan alat pengalihan kekayaan. Lalu ada jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Berikut ini uraiannya satu per satu. Jenis yang berdasarkan pihak yang mengeluarkan, jenis yang berdasarkan bahan uang, jenis yang berdasarkan negara yang mengeluarkan, jenis yang berdasarkan nilai uang. Lalu ada syarat uang. Mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, nilainya diterima secara umum, jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan, dan syarat psikologis. Dan yang G ada unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang adalah tidak mudah dipalsukan. Agar uang sulit dipalsukan, perlu ada unsur pengaman yang mencakup bahan uang dan teknik cetak. Ada dua bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada unsur pengaman yang terbuka atau overty security feature. Kebanyakan pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Lalu ada unsur pengaman yang tidak terbuka atau cover security features. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Lalu yang selanjutnya ada sistem moneter. Ada 4 sistem standar kurs yang tengah atau pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, yaitu standar emas, sistem kurs tetap dan terkendali, atau adjustable peg exchange rate system, dan sistem kurs mengembang terkendali, managed floating rate system, dan sistem kurs mengembang terkendali atau managed floating exchange rate system. Lanjut ada pengelola uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi tahapan perencanaan pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, dan pemusnahan uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengeluaran, peredaran, dan atau pencabutan dan penarikan uang rupiah. Bank Indonesia melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan uang rupiah dengan mengikuti prosedur pengawalan. Selanjutnya ada pengelola keuangan negara. Pembahasan mengenai keuangan tak akan lepas dari pembahasan mengenai keuangan negara. Hal ini karena pemerintah serta sebuah rumah tangga memiliki pemasukan dan pengeluarannya harus diatur. Pengelolaan keuangan negara tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pemerintah pusat. Adapun untuk pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Satu pengertian.
Definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, 2. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. 3. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelola keuangan negara. Yang selanjutnya ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Titik pembayaran non-tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antar pembayar dan penerima pembayaran, tetapi perlu ada transaksi uang deposit antara bank pembayar dan bank penerima pembayaran. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.